Shalom semuanya. Shalom buat jemaat yang dikasih Tuhan yang hadir onsite pada malam hari ini ataupun yang online ya. Kami ucapkan selamat datang untuk di acara Walk the Talk pada malam hari ini, episode yang ke berapa? Leta? 45 ya, yang bertema tentang komunikasi keluarga di era modern. Oke. Pada malam hari ini kita kedatangan seorang pembicara yang luar biasa ya, Bapak Pendeta Jaliaman. Ya, beliau adalah seorang konsultan pernikahan di mana beliau sudah menggeluti masalah-masalah keluarga sejak tahun 1977. Wah, luar biasa ya, itu udah 40 tahun lebih. Ya, pada saat itu kita belum lahir. Ya, tapi Pak Jaliaman udah menggeluti masalah-masalah keluarga. Dan beliau juga seorang penulis ya, di mana bukunya adalah 7 pilar pernikahan, kata-kata bijak pernikahan, dan satu lagi ini desain Allah ya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita undang Pak Jaliaman untuk datang. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Pendeta Jaliaman. Selamat datang, silakan Pak. Ya. Oh, Ibu menyusul ya Pak. Sekali lagi selamat datang buat Pak Pendeta Jaliaman. Terima kasih buat sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Walk the Talk pada malam hari ini. Kalau gitu mungkin kita bisa langsung aja mulai di sesi Walk the Talk pada malam hari ini. Silakan Pak. Saya rasanya duduk atau berdiri nih? Duduk boleh Pak. Duduk Pak. Tapi rasanya saya kok lebih enak berdiri ya, enggak apa-apa ya? Silakan. Ya. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Saya kalau duduk rasanya kurang powerful gitu. Oke. Oke, shalom, terima kasih untuk kesempatan dan privilege yang diberikan bagi saya boleh berbagi berkat di tempat ini malam hari ini kepada pasangan-pasangan muda yang Tuhan Yesus kasihi. Pertama izinkan saya memperkenalkan diri, tadi sudah disebut nama saya Jaliaman Sinaga, belum lama menikah, baru 37 tahun. Dikaruniai 3 orang anak, pertama perempuan, kedua wanita, yang ketiga cewek. Jadi hanya saya sendiri cowok ganteng satu-satunya di rumah, tapi 11 tahun yang lalu dikasih cowok ganteng satu, ya, alias menantu. Kemudian ada 2 anak cucu yang dari anak pertama, ya, yang pertama cowok, yang kedua laki-laki dari cucu yang anak pertama. Kemudian ini tahun 2013, 2003 berarti sekitar 8 tahun yang lalu, 6 tahun lalu dikasih cowok ganteng lagi, Andy Ambarita. Itu kemudian dari dia lahir lagi 2 anak. Pertama si Ucok, yang kedua cowok lagi. Jadi cucu 4 semuanya cowok. Tapi saya percaya apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Yang setuju katakan yes. Yes. Saya mau tanya istri-istri di sini. Yakin enggak suamimu itu pria yang terbaik yang Tuhan beri? Amin. Aminnya kurang mantap. Halo cowok-cowok, gimana? Yakin enggak wanita yang di sebelahmu itu yang jadi pasanganmu jadi istri yang terbaik yang Tuhan beri? Nah, bukan berarti istri kita, orang bilang istri saya tercantik di dunia. Kalau Anda punya keyakinan begitu, puji Tuhan. Kalau saya sih enggak. Tetapi itulah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saya. Ya, tapi kalau Anda punya keyakinan, oh my wife is the best, ya artinya terbaik di dunia dan tercantik. Ya, puji Tuhan kalau Anda punya penglihatan yang Tuhan urapi demikian, tidak ada yang lebih cantik lagi, ya puji Tuhan ya. Tapi saya merasa kalau saya itulah wanita yang terbaik yang Tuhan beri. Kenapa? Karena kita menikah dengan siapapun pasti ada masalah. Ini ada PowerPoint-nya ya, bisa ditayangin ya. Nah, kita berbicara tentang komunikasi di era modern ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pernikahan itu kita kenal seseorang, kita menikah dengan dia. Ini berapa menit ya sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol? 30 menit. 30 menit ya. Jam saya ini 7 menit kurang 8, betul ya? 7 menit kurang 8, jadi nanti sekitar oke. Jadi kita pacaran, kemudian kita sepakat menikah sampai hari ini. Kenapa? Karena komunikasi.
Nggak mungkin kita langsung ketemu orang, langsung besok kawin. Nggak mungkin ya. Kita komunikasi, ngobrol sana, ngobrol sini. Akhirnya mulai ada benih-benih cinta tumbuh. Dan akhirnya mulai mengutarakan isi hati. Itu komunikasi ya. Jadi komunikasi itu sesuatu yang sangat vital di dalam kehidupan setiap pribadi. Mengingat manusia itu adalah makhluk sosial ya. Ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lanjut. Jadi kadang-kadang kita komunikasi kita dengan pasangan kita bisa on off ya. Sinyal lemah bisa oke, baik, dan kadang-kadang bisa juga off, kadang-kadang mungkin ngambek ya. Kadang-kadang bisa ada gencatan senjata. Kesel gue lihat dia. Ngomel terus. Kesel gue. Dia tidak mengerti. Maunya aja dituruti. Nah, tapi bisa terjadi demikian ya. Bisa terjadi. Nah, karena itu terus ya. Jadi apa? Kita baca dulu ya, saya mungkin ke pinggir sedikit ya supaya boleh kita baca bersama-sama firman Tuhan yang di sini. Yang pertama ada beberapa ayat. Pertama Efesus 4 ayat 26 sampai 29. Boleh kita baca yuk. 1 2 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perhatikan ayat 29 ya. Ayat 29 tadi berkata apa? Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang dengar aja beroleh kasih karunia. Ini berbicara tentang apa? Komunikasi ya. Jadi apa yang kita ucapkan itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif kepada orang yang mendengar. Teristimewa di dalam pernikahan. Oke, next. Amsal 25 ayat 11. Yuk, 1 2 3. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, ini juga berbicara komunikasi. Kemudian apa? Yang terakhir Kejadian 11 ayat 6 dan 7. 1 2 3. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, ini semua berbicara tentang komunikasi. Ya. Jadi betapa pentingnya komunikasi itu di dalam pernikahan. Bapak pendiri gerakan pria di Amerika berkata bahwa ada 3 faktor menjadi konflik di dalam pernikahan. Pertama komunikasi, yang kedua uang, dan yang ketiga masalah hubungan intim. Tetapi yang kedua dan ketiga ada masalah kalau ada komunikasi baik bisa dibereskan. Ya. Masalah yang besar bisa dikecilkan dan yang kecil bisa dihilangkan. Tapi kalau komunikasi sudah hancur, tidak baik, maka yang kedua dan yang ketiga tambah parah dan tambah parah. Oke, next. Kita cepat aja. Halo, berikut PowerPoint-nya. Mengapa ada konflik kadang-kadang? Karena masa pranikah itu banyak hal yang masih dirahasiakan. Ya. Kemudian apalagi? Masa pasca nikah semuanya semakin terbuka. Mengalami enggak? Dulu kalau pas nikah, itu kok cowok gua dulu suka traktir. Sudah menikah kok kasih uang imprit-imprit. Kenapa? Karena ya dulu itu masih banyak belum tinggal bareng-bareng kan. Saya juga enggak tahu dulu bagaimana cara istri saya belanja, saya kan enggak tahu. Karena saya belum menikah sama dia. Ya ilah, baru tahu. Ya, nanti istri saya akan datang karena sekarang masih online. Ya. Saya kalau dia belanja, nah kami ini berasal dari background yang berbeda. Istri saya itu lahir di tanah Kanaan. Saya lahir di padang gurun. Jadi gaya orang tanah Kanaan sama orang padang gurun berbeda. Nangkap maksudnya? Nah, kalau belanja itu beli sana, beli sini, beli sana, nanti beli buah banyak, masuk di kulkas, sampai busuk nanti tidak dimakan. Waduh, saya kagak orang padang gurun tidak pernah lihat pemandangan begitu. Kenapa? Di padang gurun itu hanya ada mana, saudara-saudara. Makan habis, sudah tidak ada makanan. Jadi tidak pernah lihat ada makanan sisa-sisa, kagak pernah. Jadi bisa terjadi konflik ya. Jadi pasca nikah semuanya terbuka. Karena itu menikah tidak cukup hanya dengan modal cinta, tetapi perlu ada satu namanya komitmen ya. Karena cinta apa? Cinta itu bagian emosi. Today I can say I love you, but tomorrow I can say I hate you. Ya.
Kenapa? Emosi itu bisa labil, bisa up and down. Tetapi perlu namanya komitmen. Katakan komitmen. Komitmen. Coba suami-suami yang istrinya ada di sebelah, lihat istrimu sebentar. Katakan, saya punya komitmen sama kamu. Ngomong dong. Apapun yang terjadi, tetap pernikahan kita pertahankan. Itu namanya komitmen. Kenapa orang hancur pernikahannya? Karena tidak punya komitmen. Kenapa? Karena menikah dengan siapapun pasti ada problem. Ya. Tadi saya baru konseling ada satu wanita. Ada satu wanita, waduh, sedih ya. Dia sebelum menikah sudah salah, kemudian dia sudah menikah juga berbuat kesalahan lagi, ya. Aduh, jadi pokoknya kesalahan di atas kesalahan. Jadi akhirnya begitu banyak berat persoalannya. Kenapa? Karena kurang komitmen. Jadi perlu ada komitmen. Next slide, cepat. Waktu kita terbatas, secara cepat aja. Pada masa pranikah pacaran banyak yang tersembunyi. Pada masa pasca nikah semuanya terbuka. Dan yang pertama penyebab terjadinya komunikasi rusak ialah manusia sudah jatuh dalam dosa. Ingat, ketika Adam melanggar perintah Tuhan mengambil memakan dia terima dari Hawa, buah pengetahuan baik dan jahat itu, komunikasi mereka rusak. Yang pertama mereka putus hubungan dengan Tuhan, maka komunikasi mereka juga apa? Adam, apakah engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Apa yang dikatakan? Perempuan itu yang memberikan sama saya. Loh, lain ditanya, lain dijawab. Itulah kalau sudah orang berdosa, yang tidak ditanya itu yang dijawab. Yang ditanya sering tidak dijawab. Kan gitu toh? Itu kalau manusia berdosa begitu. Nggak nangkep. Orang kalau sudah pikiran sudah jatuh dalam dosa, itu kadang-kadang pikiran jadi kacau. Komunikasi rusak. Hawa pun ditanya, Hawa apakah engkau makan? Ular itu yang goda. Nah coba. Ular dia nggak nyalain siapa karena dia sumber masalah. Nah jadi artinya apa? Artinya manusia sudah jatuh dalam dosa. Kemudian apa lagi? Karena manusia diciptakan Allah secara berbeda. Ya, tidak ada yang sama. Itu kekayaan Tuhan. Coba misalkan manusia sama semua. Ya. Boring hidup dalam dunia ini. Misalkan kita di Tanjung Duren, ketemu, misalkan kita ke Bogor, ketemu lagi dengan orang yang sama. Pergi ke Surabaya, pergi lagi orang yang sama. Ih boring, betul enggak? Tapi ketika kita ke Surabaya, dalam satu komunitas, ketemu wajah-wajah baru, enggak pernah ketemu. Yang mirip dengan Anda, ada 6 orang menurut Mbah Google. Ya. Saya pernah ketemu yang persis mirip dengan saya pun kaget di Kucing. Ya. Tingginya sama, gayanya sama, tapi ketika ngomong, gayanya ngomong beda, saudara-saudara. Jadi walaupun anak kembar sekali tidak ada yang sama, itu menunjukkan luar biasanya Anda dan saya di hadapan Tuhan. Kita ini sesuatu pribadi yang sangat mahal harganya, yang sangat bernilai karena kita ini diciptakan apa? Bukan limited edition, hanya satu tipe. Coba Anda misalkan punya duit, pesan mobil Mercy ke Jerman. Hanya satu model, tidak ada duanya. Waduh, itu harganya berapa M itu? Saya tidak tahu, itu sudah mungkin mahal banget. Ya. Jadi Anda dan saya jangan pernah merasa, ya saya kok tidak bisa ini, tidak bisa itu. Mari, engkau adalah biji mataku, kata Tuhan. Oke, jadi berbeda, foto karakternya berbeda. Ya, ada orang yang foto karakter dominan, ada yang intim, ada yang cermat, ada yang stabil, macam-macam. Kemudian ada lagi perbedaan pria dan wanita. Berbeda Tuhan ciptakan. Kenapa? Sesuai dengan fungsinya. Kemudian apa lagi? Dari pohon keluarga di mana orang itu dibesarkan, lingkungannya, ya. Itu berbeda, itu membuat apa? Kadang-kadang komunikasi rusak dalam keluarga, dalam pernikahan bukan masalah dosa atau enggak, masalah kebiasaan. Kenapa? Dari family tree. Contoh, ya. Saya dibesarkan dalam kalau malam-malam harus makan malam sama-sama. Tetapi tidak semua orang punya kebiasaan begitu. Kadang-kadang ada satu keluarga, siapa lapar sikat bro. Nah, kan ada begitu kan. Hanya mereka mungkin kalau ada event-event boleh makan bareng. Tapi masing-masing itu satu tradisi. Kan enggak masuk neraka kan kalau tidak makan sama-sama kan. Itu bukan sesuatu yang prinsip. Itu bukan hal-hal yang major. Ya. Tetapi itu kebiasaan, family tree. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Ada perbedaan visi. Karena itu bisa terjadi konflik. Oke, lanjut. Cepat saja. Terus ini terus saja. Terus lagi. Nah, kalau konflik tidak diselesaikan dengan komunikasi yang baik, apa artinya? Akhirnya apa? Komunikasi kita rusak, relasi semakin jauh, pribadi yang sakit hati berpotensi menyakiti pribadi lain. Hati yang terluka berdampak juga
kepada kesehatan fisik kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita komunikasi kita tidak baik, maka kita berpikir kita diamkan, itu sudah menjadi solusi. Padahal sama seperti kalau fisik kita tidak obati, terluka, pasti semakin parah. Sama juga hati yang terluka tidak dibereskan, itu akan membuat stadium 1, stadium 2, sampai nanti akhirnya stadium lanjut sudah bisa jadi komplikasi. Kemudian mempengaruhi hubungan dengan keluarga besar. Bahkan juga dapat menurunkan gairah bekerja kalau tidak diselesaikan dalam komunikasi yang baik. Next slide. Nah, ketika kita menghadapi konflik di dalam pernikahan kita, ada 3 respek, ada 3 sikap biasanya yang kita lakukan di dalam berkomunikasi. Yang pertama, menyerang. Kan gua yang benar, ya. Diserang terus, disikat terus. Kemudian yang kedua, avoid, menghindar. Ya udahlah, daripada ribut-ribut, ya. Istri saya, aduh, sudahlah, kayak radio rusak sih, pagi-pagi aja udah deh. Nah, daripada udahlah, diam aja lah, diam. Tetapi apakah itu menyelesaikan? Enggak juga, ya. Seketika, sementara kelihatannya solusi, ya. Seketika, tetapi itu seperti bom waktu. Nanti satu waktu bisa meledak. Makanya kenapa kadang-kadang ada orang dikit-dikit marah, dikit-dikit masalah kecil aja. Kenapa? Pada dasarnya ada sesuatu yang terluka dalam hati yang tidak dibereskan. Yang Tuhan rindu sebenarnya harus kita selesaikan dengan komunikasi yang baik, accomplish, menyelesaikannya. Di mana akar masalahnya? Jadi jangan menyerang, jangan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, pasti yang merasa salah itu tetap dia merasa tidak senang. Tapi kalau ada masalah, cari apa? Dikomunikasikan bagaimana solusinya. Amin. Bagaimana way out-nya. Jadi kita tidak mencari kesalahan. Makanya kadang-kadang sampai melebar lagi. Ya, sampai dibawa nama-nama keluarga besar orang tua. Memang kamu ya, kalau masalah gitu aja, kamu itu memang ya, tidak bisa pegang duit. Kayakmu juga, bapakmu juga memang pemboros. Bapaknya kakeknya di bawah-bawah segala. Biasakan fokus kepada masalah, jangan fokus ke masalah-masalah lain. Kalau kita fokus ke masalah lain, itu memperuncing. Sudah ada terbakar, dikasih siram lagi minyak. Wow, semakin ini. Akhirnya apa? Sampai ketemu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bisa terjadi demikian, kan? Jadi, mari kita selesaikan. Disinilah perlunya Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Makanya perlu kita libatkan Tuhan. Kita perlu libatkan Tuhan. Kehadiran Tuhan itu bisa merubah suasana. Tadi pagi saya ketika saat teduh baca firman dikatakan, jangan mengandalkan kuda, jangan mengandalkan kekuatan, tetapi belajar mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kehadiran Tuhan itu merubah suasana. Tempat tidak menentukan. Makanya seorang hamba Tuhan yang bernama Sadhu Sundar Singh berkata, ke neraka sekalipun aku mau kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Neraka bisa berubah jadi surga jikalau Tuhan Yesus ada di sana. Tapi sebaliknya tempat yang bagus, rumah yang bagus, mobil yang bagus, ya, materi yang cukup tanpa Tuhan tidak bisa kita enjoy. Ya, makanya hadirkan Tuhan di dalam pernikahanmu. Hadirkan Tuhan dalam komunikasi kita. Kalau ada segitiga misalkan sama sisi begini ya, segitiga. Suami istri di kanan, Tuhan di atas. Kalau suami istri sama-sama ya membangun hubungan secara vertikal, mendekatkan terus dengan Tuhan, menghadirkan Tuhan, maka otomatis suami dan istri pun semakin dekat. Nangkap enggak? Jadi ini segitiga sama sisi kan? Suami istri di sisi yang bawah. Suami istri sama-sama membangun hubungan dengan Tuhan. Maka otomatis ketika mereka mendekat, semakin dekat dengan Tuhan, maka mereka pun satu dengan yang lain semakin dekat. Dan kalau sudah semakin dekat dengan Tuhan, saya percaya, ada masalah, kita bisa bereskan dengan komunikasi yang, ya walaupun salah, ya sorry dah. Kadang-kadang untuk minta maaf itu, saya minta maaf. Tidak sampai 1 detik. Tapi kadang-kadang susah. Bukan yang ngucapinnya susah, kenapa? Gengsi dong. Betul enggak? Harga diri, masa gue terus yang minta maaf? Nanti GR dong dia. Padahal Alkitab berkata apa? Orang yang merendahkan diri, aku akan tinggikan. Tapi orang yang meninggikan diri diapain sama Tuhan? Direndahkan. Nah sekarang my question. Mau ditinggikan atau mau direndahkan? Halo? Mau ditinggikan? Kalau mau ditinggikan ayo belajar yuk sama-sama yuk. Saya pun belajar terus. Kadang-kadang sama anak saya pun saya minta maaf. Ya. Tradisi kita enggak ada. Orang tua minta maaf. Enggak ada itu ceritanya. Orang Batak, orang Chinese sama itu. Orang tua minta maaf sama anak. Kamu anak kemarin kok. Kamu dong yang minta maaf.
Tetapi kita ingat firman. Firman Tuhan katakan orang yang merendahkan diri. Ingat, air selalu mencari tempat yang terendah. Roh Tuhan bekerja paling gampang bagi orang yang rendah hati. Oke? Jadi mari kita selesaikan dengan komunikasi yang baik. Lanjut terus. PowerPoint-nya. Lanjut terus saja. Kalau ada konflik itu, kalau kita komunikasi dengan baik, itu ada manfaatnya, ada berkatnya. Berkatnya apa? Pertama, proses pembentukan kedewasaan rohani. Jadi kalau kita ada masalah, itu belajar kita itu untuk semakin apa ya? Ibaratnya kalau kita seorang atlet itu ototnya lagi dilatih. Jadi otot-otot rohani kita lagi didisiplinkan sama Tuhan. Kemudian apa? Menyadari tidak ada pribadi yang sempurna. Menikah dengan siapapun, mungkin pernah enggak Anda berpikir, siapa sini yang sudah nikah ada 10 tahun? Angkat tangan. Nah, coba saya tanya yang 10 tahun, jujur ya, jujur. Pernah enggak mikir dalam hati? Enggak ngomong sih, tapi dalam hati, nyesel gua nikah sama orang ini. Gua kalau tahu dulu dia begini, gua gak nikah sama dia. Pernah enggak? Halo? Pernah? Ya. Katakanlah dengan sejujurnya. Ini ada survei ribuan anak-anak Tuhan di Amerika nih. Ini apa ini? Survei beneran nih. Jadi bukan apa katanya. Kalau orang Indonesia kan suka katanya, kamu dengar enggak? Katanya. Ini enggak, ini survei. Ribuan pasangan Kristen yang cinta Tuhan dibuat. Setelah mereka 20 tahun. Pertanyaan, apakah Anda kalau mengenal pasangan Anda dulu seperti sekarang ini ketika dulu sebelum menikah, apakah Anda dulu mau sama dia? Tahu enggak? 80% menjawab tidak mau. Anak Tuhan loh, cinta-cinta Tuhan. Tapi ya bukan berarti mereka langsung tinggalkan, enggak juga. Tapi mereka kalau tidak tahu, mereka kalau tahu dulu tidak mau, ya. Tapi itu sesuatu yang ini kok, bukan sesuatu kalau tidak ini saya pernah itu tidak mau, itu saya dosa, enggak. Itu kan kita kan enggak kenal. Waktu pacaran kan semua baik-baik, ya. Waktu janji jam 5, jam 7 datang kagak marah. Kenapa? PTT pengurapannya tingkat tinggi, saudara-saudara. Jadi enggak marah. Santai aja jam 5. Sudah menikah, baru 5 menit mobil, istrinya sampai lipstick lari ke kanan, lari ke kiri sini, saudara-saudara. Kenapa? Semakin semakin bingung istrinya, ambil baju sana tadi sampai ke bapak, ada kadang-kadang lupa kancing baju sampai terus semakin bingung, sepatunya kadang-kadang beda satu kiri kanan, saudara-saudara. Jadi tidak ada pribadi yang sempurna. Ya, saya pun banyak kekurangan. Ya. Walaupun nikah 37 tahun, saya belajar terus. Ya, belajar jadi suami yang baik, jadi bapak yang baik, jadi opa yang baik. Belajar juga jadi besan yang baik. Oh, ini ilmu terbaru lagi. Bagaimana ilmu perbesanan. Nah, itu nanti kalau Anda, ini ilmu baru lagi. Ya. Nanti kalau Anda sudah tambah umur, punya mantu, itu namanya belajar. Kenapa? Besan sama besan konflik itu berpengaruh kepada anak. Jadi kita harus ya udahlah. Orang yang rendah hati ditinggikan sama Tuhan. Itu aja kita pegang. Kalau ingat firman, semuanya aman. Jadi tidak ada pribadi yang sempurna. Kemudian apa? Membuat dua pribadi untuk saling mengenal lebih dalam. Jadi kalau kita konflik, kita ini, oh dia begitu. Oh dia begitu. Jadi kita semakin kenal. Membuat wawasan kita lebih luas. Dan untuk belajar melihat keunikan setiap ciptaan Tuhan. Nah oke, lanjut. Kita berpacu dengan waktu. Nah ini bagaimana membangun komunikasi yang sehat. Nah ini yang terpenting. Yang pertama itulah harus membangun komunikasi yang dialogis. Apa itu maksudnya komunikasi yang dialogis? Dalam hubungan dengan Allah dengan sesama, ia menemukan makna hidupnya melalui komunikasi yang dialogis. Dengar ya. Dalam hubungan dengan Allah secara vertikal, ia menemukan makna hidupnya melalui komunikasi yang dialogis. Maksudnya gini, komunikasi hubungan dengan Allah. Kadang-kala kita berdoa sama Tuhan, bagus berdoa sama Tuhan, memuji Tuhan, bagus. Ya. Kita kalau baca firman itu kan, kita baca Alkitab itu kan mendengar firman Tuhan, dengar khotbah itu dengar firman Tuhan. Kita berdoa maksud saya. Tetapi pertanyaan, kapan kita dengar suara Tuhan? Sebab kalau hanya misalkan kita yang ngomong, kita berdoa, ya berkati istri saya, suami saya, pekerjaan saya, gereja saya, gembala saya, oke, good. Tapi sebaliknya,
Pertanyaannya yang terpenting, kapan kita dengar suara Tuhan? Sebab kalau hanya kita yang ngomong, itu monolog. Tapi kalau saya berbicara, istri saya berbicara, saya sebenarnya rindu loh, misalkan. Saya itu kalau pulang pelayanan, kamu jangan kemana-mana. Kamu ada di rumah. Saya sudah capek-capek pulang pelayanan, kamu ndak ada. Iya, rasanya kok saya loneliness and emptiness in my heart. Saya bilang, sudah capek-capek, ndak ada orang di rumah. Digedor-gedor juga kagak ada. Anjing yang nyambut. Iya. Nah, ini dikomunikasikan. Jangan pikir, ngerti dong maunya kalau suami pulang. Harus ngerti dong. Kita kan sudah nikah sekian tahun. Masa kagak ngerti? Ingat, istri kita itu bukan malaikat. Malaikat aja enggak serba tahu juga. Makanya malaikat juga ada yang jatuh dalam dosa, ya kan? Jadi dikomunikasikan. Jadi artinya itu hubungan dengan Allah. Jadi hubungan dialogis. Menemukan makna hidupnya melalui komunikasi. Di mana kedua belah pihak dikatakan mengkomunikasikan diri, ini secara horizontal. Mengkomunikasikan diri mereka. Mengkomunikasikan makna hidup, komunikasi kedua belah pihak secara terbuka. Jadi suami pun terbuka, istrinya mendengar, istri pun terbuka mau memberitahukan mimpi-mimpinya, kerinduannya, cita-citanya, tetapi juga bukan hanya itu. Yang dia tidak suka dalam diri suaminya, dia juga berani mengemukakan. Itu komunikasi yang dialogis. Saya kagak senang loh. Kamu kalau beli barang-barang mahal nggak pernah ngomong-ngomong sama gue. Ya kan kita ini suami istri satu. Jadi apa yang kamu ini ya oke deh. Kalau misalkan kamu beli, kita tentuin, misalkan Anda tentuin untuk pengeluaran sekian rupiah, nggak usah. Masa nanti istrinya mau beli bawang merah aja lapor sama suami, kan nggak lucu kan. Tetapi kalau misalkan sampai tiaw-tiawan nanti, jut-jutan nanti sampai beli mobil pun nggak pernah konsultasi, beli ini, itu kan rasanya kan yang satu menganggap, aduh gua nggak dianggap kali ya. Mungkin karena iya, suami kerja, istri kerja, mungkin gajinya lebih gede kali ya. Ada kadang-kadang bisa ini langsung ada merasa minder satu dengan yang lain, ya. Jadi itu namanya komunikasi yang dialogis. Saya sangat senang ketika saya masih kecil, saya selalu lihat orang tua saya itu, saya dulu bingung, nggak ngerti. Sebelum tidur selalu ngobrol. Saya berpikir dalam hati waktu itu, apa aja yang diobrolin orang tua saya? Kok ada aja yang diobrolin? Dulu nggak ngerti. Sekarang saya ngerti. Karena anaknya, kami 6 bersaudara, mungkin dia ngobrol, ini anak kita yang pertama gimana, yang kedua gimana, sampai yang ke-6 gimana. Mungkin itu diskusi. Nanti saya begitu bangun, loh, sudah ngobrol lagi. Udah duluan bangun. Saya pikir, loh, apa sepanjang malam udah tidur ya? Kok ngobrol terus, tadi malam saya tidur ya ngobrol. Bangun pagi ngobrol lagi. Rupanya sudah bangun, tapi ngobrol lagi, sharing lagi. Nah, itu mereka berarti sedang berkomunikasi. Ya, oke? Itu namanya komunikasi yang dialogis. Itu yang Tuhan rindu ya bagi kita. Kenapa? Komunikasi itu menurut John Powell, seorang pakar komunikasi, ada 5 level. Pertama, level basa-basi, itu paling rendah, seperti piramid gini ya. Lapis pertama di bawah itu basa-basi. Halo, apa kabar? Kita di gereja kan umumnya hanya basa-basi aja. Shalom Pak, shalom, apa kabar? Baik. Ya itu level basa-basi, level paling bawah. Yang kedua, itu menyampaikan berita, sama seperti mungkin presenter di televisi ataupun penyiar di radio, ya, bahwa telah terjadi satu pembunuhan di kota Medan yang dilakukan oleh seseorang terhadap sini. Jadi itu dia tidak mengerti siapa orang itu, ya, siapa yang dibunuh, dia hanya menyampaikan. Kemudian yang ketiga itu tentang melibatkan opini, pendapat. Seperti yang kita lihat di TV, ada mengundang pakar-pakar. Kemudian yang keempat, melibatkan perasaan. Dan yang kelima, yang terakhir, ibaratnya apa tadi? Kiat piramid. Itu komunikasi menyeluruh secara terbuka. Itu yang sebenarnya kita miliki di dalam pernikahan. Coba kalau misalkan ngebayang enggak kalau dalam pernikahan hanya basa-basi. Saya pergi ke kantor dulu ya. Oke, dah. Jaga baik-baik. Itu mah komunikasi baik-baik. I'm coming. Ya makan Pak, ada makanan di meja makan, silakan makan. Aku sudah makan tadi kok, sudah. Itu mah ya sama teman di kantor juga begitu. Apa bedanya suami istri sama, betul enggak? Kadang-kadang kita di kantor juga begitu, hanya komunikasi basa-basi. Kita hanya komunikasi, enggak pernah komunikasi yang mendalam. Tapi Tuhan mau kita khususnya sebagai pasangan suami istri. Nah, karena itu
Berdasarkan ini ada namanya beberapa jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi I and I. Apa maksudnya? Manusia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Walaupun ia sedang berkomunikasi dengan pasangan, pikiran dan perasaannya tertutup untuk mendengarkan apa yang sedang dikomunikasikan oleh pasangannya. Dia hanya berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Makanya disebut komunikasi I and I. Dia tidak tertarik dan dia tidak mau mendengarkan. Dia orangnya betul-betul tertutup. Apa yang dikatakan orang, ya pusing lah, banyak persoalan lah. Dia tidak terlalu mau tahu dengan orang. Dia hanya mau memberikan perhatian kepada orang lain. Dia hanya mau berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Disebut komunikasi I and I. Kemudian yang kedua, komunikasi I and it. Dalam pola ini di mana individu seolah-olah membutuhkan pengenalan terhadap pasangannya. Tetapi kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang manipulatif sifatnya karena keutuhan pasangan sebagai pasangan tidak pernah dikenali dan dinikmati olehnya. Misalkan ada seorang suami, istrinya pinter piano. Kemudian dalam satu event istrinya main piano. Waduh, dia bilang orang semua peserta yang mendengar itu semua terkagum-kagum. Dia pun dikasih apresiasi kepada dia. Memang istri saya luar biasa. Saya senang sekali punya istri yang pinter main piano. Tapi ketika dengar itu, istrinya bingung. Senang sama saya. Tapi ketika saya ngomong, ketika saya masukkan sama dia, gue dibentak-bentak. Jadi dia hanya senang kepada apa? Apa yang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh istrinya. Jadi makanya disebut I and it. Ya. Bukan I and her. Ya, but I and it. Apanya? It-nya itu apa? Yaitu tadi dia pinter main piano. Oke? Yang berikut. Komunikasi it and it. Nah, ini apa lagi nih? Tadi pertama, komunikasi dialogis, komunikasi I and I, kemudian I and it, dan komunikasi yang keempat, it and it. Ini coba kita baca yuk. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Dalam pola ini, individu kehilangan jati dirinya. Dia sendiri tidak mengerti apa yang dibutuhkan dan apa yang dia inginkan sehingga komunikasinya dengan pasangan hanyalah interaksi antara aspek-aspek tertentu dari dirinya dengan aspek-aspek tertentu dari pasangan. Oke, jadi dia tidak sendiri, tidak mengerti apa yang dibutuhkan oleh pasangannya. Dibutuhkan sehingga komunikasi dengan pasangan hanyalah interaksi antara aspek-aspek tertentu dari dirinya. Orang ini bisa kelihatannya mesra, ya. Orang ini bisa kelihatannya intim. Satu hari ada sepasang suami istri, ada retreat pasutri. Jadi dibikin pertandingan. Mereka berpikir, pasti kami menang ini. Ya. Dibuat 10 pertanyaan tentang pasangannya, apa yang diketahui oleh suami terhadap istrinya, pasangannya kemudian nanti ditanya pasangannya, di cross, tahu enggak? Satu pun tidak ada yang benar. Kenapa? Mereka itu hanya berkomunikasinya it and it. Artinya apa? Artinya yang mereka event-event yang mereka suka. Mereka bisa berbicara mungkin tentang politik, tentang seni, tentang olahraga. Tahu enggak kamu? Misalkan, dia suka olahraga. Tahu enggak kamu? Anthony Ginting kalah di Indonesia Open. Padahal sayang ya. Dia tinggal final itu. Waduh, itu memang Victor itu luar biasa. Mereka cerita bahkan hafal semua. Tahu enggak kau dapat berapa Victor itu? Dapat duitnya. Tahu enggak? 1 M lebih loh. Semua dia tahu, semua hafal semua. Ranking berapa si A, si B semua. Itu ranking sekian. Bisa cerita tentang politik, bisa cerita tentang seni. Tetapi tidak pernah mereka. Bagaimana perasaan kamu selama 1 minggu terakhir ini? Mereka tidak pernah cerita tentang. Kalau kamu juga, bagaimana pengalaman kamu di kantor yang bekerja di kantor yang baru sekitar 1 bulan ini? Bagaimana pengalaman kamu? Tidak pernah. Mereka hanya berbicara tentang event-event. Itu namanya it and it. Nah, saya mau tanya. Coba, kalau komunikasi Anda selama ini kira-kira yang mana ya? Adakah komunikasi kita bersifat dialogis? Atau hanya kadang-kadang kita tinggal it and it? Kadang-kadang kita di gereja juga hanya it and it aja, Pak. Bicara tentang pelayanan, KKR sana, begini, sana ada doa, menara doa. Tapi pernahkah kita bicara misalkan full timer sama full timer satu tempat? Pernah enggak kita cerita? How about your family? How about your husband and wife? Pernah enggak kita tanya? Bagaimana perasaan kamu 1 bulan ini? Bagaimana perasaan kamu selama full timer di sini? Are you enjoy? Enjoy gimana? Ya beginilah nasib.
Nah, coba sekarang mari yuk kita latih ya. Sebab apa? Sebab komunikasi itu sesuatu yang penting, pengaruh ini. Kalau komunikasi kita baik, bahkan kata-kata kita pun orang lain bisa memperoleh kasih karunia. Saya kira sampai di sini saya berbicara, berikutnya saya serahkan kepada moderator kita yang ganteng dan yang cantik yang ada di depan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Pak Jaliaman. Oke, saya percaya malam hari ini kita sangat diberkati ya dengan firman yang dibawakan oleh Pak Jaliaman, di mana komunikasi itu sangat penting ya, Ta ya. Betul. Komunikasi betul. yang sehat. Kalau dulu kan pikiran komunikasi ya cuma yang ngomong aja gitu ya komunikasi. Ternyata pada saat dibagi komunikasi itu banyak macam. Nah, tiba waktunya nih sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu tanya jawab ya. Ini kan yang membuat kita boleh terus bertumbuh lewat pertanyaan-pertanyaan. Mungkin yang online bisa di on cam juga mungkin ya, bisa langsung bertanya, ataupun yang onsite bisa langsung angkat tangan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, mungkin saya bertanya dulu deh nih Pak. Iya. Mengenai komunikasi. Bagaimana cara menyatukan komunikasi yang kita berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda? Karena kan tiap keluarga punya cara komunikasi yang berbeda-beda nih. Ada yang mungkin dari cara panggil orang tua aja ada berbeda. Ada yang panggil orang tua langsung ngomongnya elu gue gitu. Ada yang panggil nama gitu ya. Begitu juga dalam cara menyampaikannya pun berbeda. Ada yang menyampaikannya langsung to the point. Ada yang muter-muter dulu ya, padahal mah intinya pengen ngomong A, tapi dimuter dulu ke C, ke D, ke E, ke F gitu ya. Akhirnya itu membuat komunikasi kita susah ketemu, susah nyampe apa yang kita pengen sampaikan gitu. Nah, bagaimana caranya Pak untuk supaya kita bisa ketemu gitu loh? Terima kasih, good question ya. Jadi pertama ialah kita harus belajar dulu, mau belajar mengenal pasangan kita. Seperti saya katakan tadi kan, pasangan kita itu punya family tree yang berbeda dengan kita. Walaupun mungkin kita dari background yang sama, dari etnis yang sama, tapi kita dibesarkan dalam gaya yang tidak sama. Ya, family tree kita itu sangat mempengaruhi. Saya bisa belajar mengampuni bukan dari ketika saya sekolah Alkitab. Saya belajar mengampuni itu ketika saya masih kecil, dan saya dulu berpikir bapak saya itu kenapa ya dia sudah dipaksa-paksa, agak sedikit ditipu, tapi kok dia mau mengampuni ya? Saya berpikir waktu itu bapak saya bodoh banget. Tapi saya belajar di situ bahwa itu namanya family tree, ya, kebiasaan-kebiasaan. Jadi pertama kita harus belajar mengenal pasangan kita. Sebab kita tidak bisa merubah pasangan kita. Jadi jangan pernah bermimpi, saya rubah pasangan saya. Jadi yang mau masuk dalam pernikahan bagi adik-adik kita, tolong disampaikan ini. Ya. Kita tidak pernah nanti saya after married, gampang. Wah nanti bukan gampang, malah dia stres nanti saudara-saudara kalau mau merubah. Tapi yang bisa kita rubah siapa? Diri kita. Ya. Saya tidak bisa merubah sampai hari ini 37 tahun kawin, saya tidak bisa merubah cara gaya belanja istri saya. Yang bisa saya rubah, kalau lihat apel busuk di kulkas ya sudah terima. Masa gara-gara satu apel busuk jadi marah-marah lagi, yang ya marah-marah juga capek juga kadang-kadang, betul enggak? Jadi ya sudah, kadang-kadang ya Garuda juga, aduh. Kadang-kadang roti basi jamuran, aduh. Tapi gimana ya? Saya enggak bisa rubah. Betul enggak? 37 tahun kawin, Bro. Bukan 37 bulan, 37 tahun. Ya. Tetapi ya gayanya begitu. Kenapa ya? Dia dibesarkan dengan gaya begitu. Saya dibesarkan lahir aja di tengah hutan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saya diselamatkan Tuhan, saya jadi hamba Tuhan. Hidup saya berubah. Ya, hidup saya juga sekarang masuk ke tanah Kanaan. Kalau dulu ya, tapi family tree saya itu misalkan kalau belanja gitu, saya paling ini perlu enggak? Kalau enggak butuh saya enggak mau beli. Ya. Saya lihat anak-anak saya juga, saya kadang-kadang, ini anak saya kok jadi sudah jauh berbeda dengan saya ya. Kadang-kadang beli ini, beli itu, kadang dibuang. Itu dalam hati saya sampai sekarang itu mesti nangis gitu loh. Rasanya, kenapa? Karena saya sadar bahwa banyak orang mau makan aja susah gitu loh. Jadi itu family tree. Ya, jadi anak yang dibesarkan dalam kondisi yang susah dengan anak yang dibesarkan dalam kondisi yang serba kecukupan, itu gayanya beda. Jadi pertama artinya kesimpulannya kita harus belajar mengenal pasangan kita. Yang kedua,
Kita harus belajar love language pasangan kita. Apa bahasa kasih pasangan kita. Nanti bisa cek di Mbah Google aja. Free kok, nggak bayar. Ya. Apa bahasa kasih Anda? Bahasa kasih pasangan saya acts of service. Ya. Saya bukan, saya touching. Jadi kalau saya belum disentuh istri saya rasa dia nggak cinta saya. Karena itu bahasa kasih saya. Karena bahasa kasih itu penting. Saya pernah satu waktu di Guangzhou. Nah ini yang mengundang ini sedikit pun dia nggak bisa bahasa Inggris. Saya pun sedikit pun tidak bisa bahasa Mandarin. Saya hanya bilang wo pu tahu putong hua. Hanya bisa itu aja udah. Jadi mau makan. Bahasa Tarzan. Tapi untung udah lama datang yang teman kami yang sudah dari Indo yang sudah lama di sana yang fasih berbahasa Mandarin. Jadi kenali bahasa kasih pasangan Anda. Itu menolong kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi ada teman saya, dia kalau pulang dari mana-mana selalu dikasih hadiah tas gitu kepada apa aja hadiah. Padahal istrinya itu bukan bahasa kasihnya bukan hadiah, nggak nyambung. Istrinya pikir gua sudah beliin hadiah mahal-mahal, bukannya terima kasih malah dibuka juga kagak sudah 1 bulan. Ya jengkel nggak suaminya? Jengkel juga, tapi kenapa? Dia nggak ngerti bahasa kasih istrinya. Bahasa kasih istrinya apa? Quality time. Suka dia ngobrol, ngopi-ngopi, cerita-cerita. Nah yang parah suaminya bukan itu bahasa kasihnya. Tetapi ya itulah. Makanya ada satu buku. Wah saya ketika baca buku itu saya kaget juga. Siap menikah, siap bunuh diri. Wih serem juga nih saya pikir. Maksudnya siap mematikan keinginan daging kita. Tapi siap mengenal pasangan kita. Yang kita tidak suka pun. Misalkan tadi quality time. Dia enggak suka itu. Ngomong to the point aja. Nah kalau istrinya itu kadang-kadang ngalor ngidul cerita sana cerita sini, yang sudah diceritakan pun diulang lagi. Nah jadi saya kira itu ya. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Atau teman-teman yang online juga ada yang mau bertanya? Ya. Kalau Lata ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan saya pengen tanya gitu, misalkan saya nih Pak ya, kalau saya kan mungkin perempuan ya, kebanyakan kalau misalkan dalam sehari tuh pengen ada waktu untuk dari suaminya gitu loh, quality time, ngobrol itu tatap muka gitu ya. Tapi mungkin kalau dari suami ya sambil main HP, dia sambil ngobrol gitu. Nah, maksudnya kan saya mikirnya menghargai gak ya kayak gitu ya. Terus bilang ya menghargai ya, kita ngobrolnya santai. Nah, kalau dari sisi perempuan mungkin kurang bisa menerima ya Pak. Jadi gimana sikap yang harus dia ambil gitu loh Pak. Seperti itu. Iya ini harusnya istri saya yang jawab nih. Perempuan ini. Boleh ditunda enggak sebentar? Boleh. Ya. Karena ini kan emosi wanita ini. Tapi kalau justru pengamatan saya, justru kadang-kadang istri yang begitu. Kenapa? Istri itu multitasking. Dia bisa sambil ber-HP, bisa sambil ngingat sana, ngingat sini. Biasanya kalau pria itu justru only one fokus kepada satu masalah. Biasanya begitu. Jadi tidak bisa, misalkan dia baca buku, tidak bisa kalau ngomong pun itu berarti dia tidak terlalu fokus ke apa yang diajak ngomong itu. Kalau dia ajak, halo, oke. Kadang-kadang oke loh. Nanti kemarin kan kamu sudah tanya oke sama istrinya. Apa nih oke? Gua kan ada bilang oke, dia bilang kenapa? Ya dia udah fokus ke sana, asal dia ngomong aja itu oke. Nah, jadi coba nanti tapi secara ini nanti coba istri saya nanti sementara harap datang ya. Oke. Baik, ada yang mau bertanya? Nanti kalau Anda ada yang bertanya, saya yang tanya itu. Oke. Ya. Mungkin bingung kayak ini Pak, banyak banget kayaknya nih yang mau ditanya. Silakan kalau ada. Ada yang mau bertanya mungkin? Cierni mungkin ada yang mau ditanyain? Atau Pak Arif? Dia? Kak Sotia, Atau- ada yang mau nanya? Atau saya tanya deh. Kalau menurut Anda komunikasi Anda selama ini yang mana? Dialogis, I and it atau it and it? Ayo coba, ayo sharing yuk. Sharing aja lah. Kenapa? Ketiga-tiganya. Ada kadang-kadang I and I, ada kadang-kadang it and it. Oke. Yang banyak lebih banyak mana ya? Pasti ada lebih banyak dong. Yang mana yang dominan? Ayo coba mau sharing, ayo silakan yuk. Keterbukaan adalah awal dari kebaikan. Ya.
Kalau kita tertutup mah kita enggak bisa ini kan. Tapi kalau keterbukaan itu justru kita membuat semakin baik. Oh, ada yang dari yang online ada yang mau bertanya nih. Ya. Silakan. Oh, belum ada ya. Oke, Olivia ada yang mau tanya boleh? Mic-nya mungkin bisa ditolong. Panitia, mic-nya mungkin. Mungkin ada satu orang yang bisa melihat apa Ibu Linda di sana mungkin sudah kelar, bisa coba boleh tolong lihat. Sudah, 8:30 saya kira sudah. Mungkin bisa langsung bertanya aja. Iya, langsung aja, Bu. Iya, langsung aja. Ya, iya. Wah, ini pertanyaan yang cukup berat ini. Ya. Yang ideal sebenarnya Ibu, Bapak, ya. Sebelum menikah, visi kita harus kita satukan. Sebab itu yang prinsip. Sebab kalau visi kita berbeda, kita menikah kan dua pribadi jadi satu. Nah, satu visinya ke utara, satu ke selatan. Loh, gimana ada kebahagiaan kan? Yang ideal begitu. Saya menikah 37 tahun yang lalu. Saya sebelum menikah dengan Ibu Linda, saya sudah punya pacar. 5 tahun sudah pacaran. Dan kita sama-sama happy, sama-sama senang. Tapi akhirnya kita tidak jadi nikah, kenapa? Karena kita beda visi. Ya, wah itu berat loh. Berat, bukannya kita konflik. Kalau konflik udah deh, kita misalkan dia selingkuh atau gimana, ya udahlah. Memang tidak setia, udah putus. Bahkan dulu I love you, but now I hate you. Tapi ini sama-sama cinta, tapi harus putus. Wah berat. Saya sampai putus itu sampai sakit 1 minggu. Kenapa? Aduh, kenapa ya kok dia beda visi ya? Tapi ya keputusannya sudah itu. Ya oke lah. Saya harus terima. Saya komitmen sama Tuhan, saya tidak mau korban Tuhan gagal gara-gara cinta. Tapi saya mengorbankan cinta oleh karena Tuhan. Saya sudah komitmen, saya harus menikah dengan seorang wanita yang punya visi sama saya, mau melayani Tuhan full timer and full heart. Di luar itu, berarti itu bukan jodoh dari Tuhan. Wah berat itu, berat. Jadi yang itu ideal. Nah sekarang kalau sudah kadung gimana Pak? Nah itu tentunya kan. Nah sekarang ya tentu mari kita kembalikan seperti tadi, berkomunikasi lagi dengan baik. Ya. Nah sekarang sebenarnya komunikasi apa? Kalau visi saya ini, visi kita, pekerjaan kita bukan harus bekerja di gereja, tetapi apapun yang kamu lakukan, firman Tuhan katakan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan, membangun kerajaan Allah. Ya, itu harus kita punya visi. Jadi kami memberitahukan kepada anak-anak kami, visi keluarga kita ialah membangun kerajaan Allah, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Jadi visi kita bukan kumpulkan duit banyak-banyak, sebanyak-banyaknya, punya mobil yang paling bagus, yang paling top, itulah kita nabung, bukan itu. Ya, mobil buat apa? Mobil transport, ya pokoknya oke lah, bisa kita pakai untuk pelayanan dengan lancar, bagus. Udah, itu bukan tujuan, itu hanya alat. Rumah, ya Tuhan kasih, puji Tuhan. Ya, itu bukan tujuan akhir, itu hanya alat. Nah jadi kadang-kadang kita secara tidak sadar alat ini kita jadikan tujuan. Nah itu yang akhirnya ini visi kita. Jadi visi kita ini kita ngomong, kita komunikasikan lagi dengan baik-baik. Sebab kalau komunikasi kita, visi kita hanya kepada alat tadi, kita tidak pernah puas. Misalkan uang kita kumpulin, loh coba. Ada 1 mau 2, 2 mau 10, 10 mau 20, 20 mau 100, 100 mau 1000, terus nggak pernah ada puasnya. Tetapi kalau kita membangun kerajaan Allah, bisa belajar mengucap syukur kalau Tuhan hadir dalam rumah. Jadi mari Bu, diomongin pelan-pelan, visi Bapak apa, visi saya ini. Nah kalau belum ini, coba kalau Bapak punya visi itu gimana? Coba kita diskusikan baik-baik. Saya kira itu Bu. Ya. Jadi tapi misalkan kalau belum ini, jangan langsung juga kita berdebat secara ini. Kita bawa dalam doa, ya, supaya kita juga punya
visi yang sama. Sebab ini yang sangat penting. Sebab kalau visi kita sudah sama, apapun tantangan kita, Bu, ya, apapun challenge yang Tuhan izinkan, kita bisa bergerak terus. Jadi kami bukan berarti pernikahan kami juga tidak semuanya mulus. Bukan berarti kalau kita hamba Tuhan tidak pernah cekcok, tidak pernah ribut. Ya, tapi apapun kesulitan yang kami hadapi, karena kami punya visi. Jadi bagi kami itu ya halangan-halangan, rintangan boleh saja terjadi. Tapi karena kami punya visi, kami tetap survive. Kira-kira begitu. Jadi betapa, coba bisa ngebayang enggak? Misalkan, saya mau terbang ke Jayapura. Terus di airport di Jakarta, saya ketemu teman lama saya. Ya, wah ngobrol asik. Waduh, teman lama SMA. Sudah sekian puluh tahun kagak ketemu. Wah, nih. Terus dia mau turun di Makassar. Kebetulan pesawatnya transit di Makassar. Tapi karena saya fusi ke Jayapura, apakah saya turun di Makassar? Walaupun dia, aduh, datang dong rumah saya kebetulan sudah Tuhan kasih rumah yang bagus, apakah saya turun? Kan enggak. Kenapa? Saya punya visi. Itu baru visi dalam satu one day trip ke Jayapura. Apalagi kalau dalam hidup ini, kita tidak punya visi yang jelas. Waduh, bagaimana hidup kita? Pasti hidup kita bisa menjadi amburadul. Jadi yang belum ini, ibu ini, ya mungkin kita juga ada masih visi yang berbeda bagi kita semua. Coba yuk, nanti disatukan. Dan itu perlu istilahnya kalau di sosial media itu perlu diperbaharui setiap tahun, minimum. Mungkin intinya tidak berubah membangun kerajaan, tapi untuk melakukan, mengeksekusinya bisa caranya berubah, kan gitu. Itu maksud saya. Jadi tahun ini apa ya, visi kita, apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan dalam keluarga kita, apa yang kita lakukan, misalkan begitu. Dan itu kalau kita punya anak perlu diberitahukan, supaya mereka juga tahu visi keluarga kita. Oke? Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ini pada malu-malu. Oh, oke. Ya. Ya, silakan. Ya. Iya, oke, terima kasih. Kami punya quote kata-kata bijak. Kecewa, sakit hati, mampir boleh, nginep jangan, apalagi ngekos mahal harganya. Itu terinspirasi dari episode 4 ayat 26 tadi. Jadi kalau memang belum bisa, ya kita doa sama Tuhan. Tuhan, saya sebenarnya mau mengampuni. Selamat datang Ibu Linda. Maafkan aku terlambat. Jadi tadi ada pertanyaan. Efesus 4:26 katakan kalau marah jangan simpan amarahmu sampai sunset. Tapi kadang-kadang kan ada orang tidak bisa diselesaikan waktu itu juga. Ada mau masih mikir-mikir, ada yang masih jengkel gitu loh. Jadi artinya kita harus, kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan, jangan pernah sampai gini, jengkel, dia lagi jengkel. Saya tidak bisa mengampuni. Memang dia sudah sifatnya begitu, dari kakek-kakeknya pun begitu. Tidak bisa. Jangan pernah mengucapkan demikian. Sebab apa yang kita ucapkan itu powerful. Apa yang kau ucapkan jadilah seperti itu. Tapi sebaliknya justru, kalau kita memang belum bisa, saya percaya itu Tuhan Maha Kasih. Baik. Tuhan, saya mau mengampuni Tuhan, tapi saya belum bisa. Berikan kekuatan bagi saya. Berikan pengurapan Roh Kudus supaya saya bisa mengampuni, sebab Tuhan Yesus pun sudah mengampuni saya. Nah, itu doanya. Kalau jengkel, aduh saya lagi jengkel nih Tuhan sama istri saya. Saya lagi mangkel ini, hati saya terluka, kecewa berat Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Nanti Tuhan yang membalut hati kita yang terluka. Mungkin besok tidak bisa, lusa mungkin bisa. Lusa tidak bisa, mungkin next week bisa. Tapi jangan pernah berkata, saya tidak bisa Tuhan. Tetapi
Tuhan pasti akan berikan kekuatan. Ya, yang penting juga ada niat. Ya, sebab apa itu? Niat yang baik itu Tuhan juga lihat dalam hati kita. Ya, jadi jujur aja sama Tuhan. Kita kalau ngaku sama polisi aja, saya berkali-kali sama ditangkap di Jakarta, di luar Jakarta, ngaku dosa. Berkali-kali lah beberapa. Iya beberapa loh, iya lebih 1 kali 2 kali kan, beberapa kali kan. Sering banget gitu. Lebih 2 kali loh, baik di Jakarta, di luar kota juga ditangkap sama, aduh, langsung saya mengaku dosa, salah, aduh maaf Pak. Nggak pernah ditilang tuh, langsung mana paling kelengkapannya? Oh, nanti Pak, hati-hati ya Pak. Ngaku dosa aja sama polisi, dibebaskan, apalagi ngaku sama Tuhan. Wow. Jadi itu saran saya. Mungkin Ibu mau tambah? Ya, jadi ada orang kan butuh waktu. Ya, jengkel. Ya. Pengampunan itu satu proses ya. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba langsung. Tapi yang Tuhan mau, jangan simpan kemarahan. Ya, kita simpan kemarahan itu. Jadi kejengkel. Makin kita marah, makin masalah itu makin lebih dalam. Tapi ketika kita katakan, coba mengerti dia. Nah itu paling penting. Pakai sepatu dia. Nah ada kejadian ya. Di satu kelompok wanita. Ya justru ketua wanitanya itu jadi kayak sering masalah gitu loh. Tetapi pas waktu saya jadi pembicara, kita ngomong, dia ngaku bahwa dia itu punya latar belakang keluarga di mana ibunya kalau lagi bermasalah itu bisa diemin dia tuh 1 minggu. Ibunya nggak ngajak ngomong dia 1 minggu. Itu hukuman untuk kalau dia marah sama anaknya. Jadi ternyata anaknya ini pun bermasalah. Ya, nah jadi kita tuh jangan menghakimi siapapun karena kita nggak tahu keadaan dia. Ketika kita mencoba untuk menyelami orang lain, ketika kita mencoba untuk memakai sepatu dia, maka kita cepat untuk menerima dia dan mengampuni dia. Ya, kenapa dia seperti itu? Pasti ada. Yang jelas ya Tuhan mau kalau mengampuni itu kan expire date-nya kan dari terbit matahari sampai pada masuknya berapa jam? Berapa jam? Kalau di Indonesia ini 12 jam. Kalau di Sydney hanya 9 jam. Jam 5 udah gelap. Ya, kita 12 jam. Itu expire date-nya. Kalau kita makan makanan yang sudah lewat expire date-nya, apa yang terjadi? Sakit kan? Kita bisa sakit perut. Akhirnya lama-lama bisa mati. Kalau itu jadi racun. Sama aja kalau misalnya minuman ini udah racun, saya minum terus saya mati. Sama aja, kalau saya nggak mengampuni, lama-lama pengaruh efek di dalam diri kita pasti besar. Teman 1000 nggak cukup, tapi musuh 1 udah terlalu banyak. Hati kita jaga. Saya nggak mau benci. Kalau ada orang menyakiti hati kita, ya saya konflik misalnya dengan seorang, dia marah dengan saya bilang, kalau mau dipikir saya sebenarnya lebih sakit hati dengan apa yang kamu buat, tapi saya nggak mau bilang begitu. Saya bilang aja, Tuhan saya ampuni dia. Karena bilangnya begini, kalau Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan dia bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul kan? Yesus ngomong di atas kayu salib begitu kan? Tapi kalau untuk orang-orang ini, Tuhan ampuni si A karena dia tahu apa yang dia perbuat. Ya, dia tahu apa yang dia perbuat. Bilang aja begitu. Jadi artinya, yuk relakan. Ya, relakan. Seorang yang tidak bisa mengampuni itu terpenjara. Ingat itu, kita mau terpenjara? Ya nggak mau. Ya, kita buat kembali relationship, kita coba ya untuk kontak dia, kita coba untuk kembali membangun hubungan supaya terjadi satu relationship kembali. Ya, ingat semakin lama menyelesaikan satu konflik, maka semakin dalam dan semakin susah. Semakin cepat itu ciamik. Makanya dibilang sebelum matahari terbenam. Makanya saya berkomitmen sama Tuhan, kalau orang yang paling berpotensi menyakiti hati saya, itu bukan orang lain. Ini yang di sebelah saya ini. Ini yang paling berpotensi mengecewakan saya. Tapi saya janji sama Tuhan, kalau dia ngecewain saya,
Izinkan Tuhan saya ngedumelnya, keselnya 5 menit. Ya. Tapi ada kemajuan. Paling nggak 10 menit deh. Tapi target saya 5 menit. Kenapa? Ruginya sendiri. Kita yang rugi sendiri. Kalau kita kesel. Tapi begitu kita baikan itu kayaknya enak lagi. Betul nggak? Ya siapa sih yang nggak pernah ngeselin? Nggak ada. Oke, mungkin itulah jawaban kami. Jangan minum racun. Expire date-nya 12 jam. Lebih daripada itu, kita memberi kesempatan buat iblis. Ya, iblis bisa masuk dalam hal ini. Betapa banyak hal itu. Apalagi kita menuntut misalnya, dia kan sudah pendeta, dia kan sudah PDP, dia sudah PDM. Kok dia nyakitin hati gue? Nggak ada istilah itu. Siapapun bisa melukai kita. Amin. Jadi jangan pakai apapun untuk alasan untuk kita menuntut sesuatu. Tapi kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Ada lagi? Oke. Tadi ada pertanyaan dari. Oh iya, silakan. Ya. Apa itu? Malam Bu Linda. Malam. Ya, saya mau bertanya, kan misalnya saya nih orangnya tuh fokus. Jadi kalau saya mungkin berharap orang kalau ngomong sama saya, mungkin suami saya itu lihat muka saya gitu ya. Kan kalau melihat itu menghargai gitu kan. Tapi kalau misalkan sambil lihat HP, dia sambil ngobrol, saya mikir, kok dulu nggak kayak begitu ya, kok sekarang begitu ya, apa udah nggak perhatian lagi gitu ya, maksudnya sikap saya masih gimana gitu loh, seperti itu. Saya Yang tadi selama ini kamu lakukan apa? Hah? Yang selama ini kamu lakukan ketika melihat dia kayak begitu apa? oh ya saya bilang Katakan dengan sejujurnya. ya memang suami saya sih baik gitu kan, cuman saya cuma bilang kalau misalkan menghargai orang ya lihat mata gitu, tapi dia selalu ya gitu aja gitu kan, sambil lalu lalang aja gitu loh. Nah maksudnya sikap hati yang benar tuh seperti apa gitu maksudnya, mesti dirubah sayanya atau gimana gitu loh maksudnya. Seperti itu. Oke, ya. Itu kan komunikasi juga ya maksudnya. Iya, betul, komunikasi. Kayak gitu. Nah, kita harus belajar, tiap hari belajar. Jangan berhenti belajar. Ya. Tapi jangan berhenti juga mengingatkan. Makanya firman Allah berkata, ajarlah anakmu berulang-ulang. Nggak cukup 1 kali, nggak cukup 2 kali. Ya, jadi ajarlah anakmu berulang-ulang. Itu benar-benar kita jangan pernah kita pikir begini, lu nggak cukup 1 kali dikasih tahu ya. Karena apa? Kita suka lupa. Bener kan? Kita juga lupa. Yang penting di dalam hati kita, ketika kita mengingatkan dia itu, periksa hati kita. Kalau kita lagi kesel, kalau kita lagi sebel, pasti kita bisa ngomong gitu. Emang lu dapat duit dari HP itu? Wah, pasti begitu kan? Nah, banyak orang ngomong gitu. Tapi artinya kita belajar ya, selalu mengingatkan dengan baik. Misalnya, coba sih kalau ngomong, coba ngomong kita lihat gitu. Nah, itu jauh lebih wise daripada kita, yang lebih bahayanya, kamu nggak ngomong tapi kamu kesel. Nah ini bahaya. Kamu sedang menumpuk emosi negatif di dalam hati kamu. Kalau kamu nggak selesaikan. Kalau ibarat kamu menumpuk hati emosi yang negatif dalam hati kamu, ini makin penuh. Kalau udah tinggal segini, ini bahaya. Begitu ada kejadian yang kesel lagi, kayak begitu lagi, bisa meledak. Dan langsung kamu jadi monster dan bilang sampai ketemu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nah, itu pun itu kenapa? kecil ya Bu ya. Walaupun masalah kecil. ya. Karena kamu biasa menumpuk. Jadi kita itu jangan pernah, itu tadi makanya selesaikan masalah. Apabila kau marah, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Nah, kalau kita menumpuk kekesalan, menumpuk masalah, kita sedang menumpuk emosi negatif di dalam tabung emosi kita. Begitu ditabung emosi kita menumpuk, maka ada trigger satu aja yang kecil, ini bisa meledak. Dan akhirnya seperti kejadian yang nggak bisa diselesaikan. Jadi betapa pentingnya kita mesti terus menjaga hati kita. Karena apa? Pertama memang laki-laki ya begitu. Saya juga ngalamin begitu. Jadi bukan kamu sendiri. Kalau sudah lihat HP itu ya, tapi kita harus punya teknik untuk menolong dengan baik. Ya,
Jadi kita ingetin begitu. Artinya nih ada yang lebih penting yang harus kamu kerjakan. Coba dulu dengerin saya, misalnya begitu. Nah, Iya. pelan-pelan. Yang kedua, kita lihat latar belakang. Latar belakang itu penting. Pohon keluarga itu penting. Bagaimana komunikasi suami Anda dibesarkan di tengah-tengah keluarganya, itulah yang ada di dalam hidupnya saat ini. Kamu dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang komunikasi keluarga kamu berbeda. Nah, ketika kalian menikah, kalian akan adjustment. Mana yang kalian pilih yang baik? Ya kalau ini masih enggak, ini saya begini, ini begini, konflik. Begitu. Tapi yang terbaik begini. Ya, kalau ada satu keluarga misalnya dibesarkan dengan ayah dan ibu yang otoritatif. Bapak, mama ngomong, oh itu udah firman, nggak bisa berubah. Tapi keluarga yang istri, papa mamanya dia otoritatif. Boleh kamu kasih pendapat. Nah itu beda kan? Nah jadi kita lihat, oh dulu pelajarin, oh mertua saya gimana ya cara komunikasinya. Apakah bisa mengungkapkan isi hati? Komunikasi yang terbaik itu udah jelas berbeda. Komunikasi yang terbaik itu bisa sampai komunikasi yang seluruh isi hati. Melibatkan perasaan. Bukan basa-basi. Nah kalau cuma basa-basi semua orang bisa. Tapi komunikasi dalam pernikahan itu harus komunikasi yang jangan ada dusta di antara kita. Nah itu pentingnya. Jadi apa yang ada dalam hati saya harus ceritakan, bisa ceritakan kepada pasangan saya. Jadi kalau seseorang hanya bisa ceritakan yang baik, yang jeleknya yang belum bisa cerita, itu belum bisa berkomunikasi. Tapi kalau kita mau lihat komunikasi kita baik dengan siapapun, termasuk dengan anak-anak kita, dia mampu menceritakan yang baik, tapi mampu juga menceritakan kegagalannya dalam hidupnya, itu berarti Anda sebagai ibu berhasil membuat komunikasi. Banyak anak kan begitu nilai rapotnya merah, nilai ujiannya jelek, dia nggak mau ngomong sama ibunya. Dia simpen, tapi kalau bagus baru dia kasih. Nah berarti dia takut masih, belum berani mengungkapkan. Tapi kalau orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, hal yang baik dia bisa sampaikan, yang nggak baik dia bisa sampaikan, karena dia tahu orang tuanya bisa mengayomi dengan baik. Jadi sabar aja, kelola hati. Kalau lihat dia lagi main HP, jangan langsung tegur, tarik nafas panjang-panjang. Olah nafas dulu 20 kali, oksigennya full ke otak, baru ngomong dengan baik, Beb. Gitu. Ya, coba liatin gue dulu dong, gitu. Gue mau ngomong nih, gitu ya. Udah gitu. Nah, kira-kira begitu. Makasih ya Bu. Iya. Makasih Bu Linda. Oke, Suaminya mana sih? Saya Bu. Suaminya mana? Saya. Oh ini. Waduh, kalau tahu dia di sini tadi gue Tadi harusnya datangin cepetan dikit Bu. Oke, karena waktu juga yang akan membatasi kita, tapi ada satu pertanyaan lagi nih dari yang online ya. Ya. Mungkin kita langsung tanyakan malam Pak Bu mau bertanya, saat komunikasi deadlock lebih baik melibatkan pihak ketiga atau lebih baik diselesaikan sendiri suami dan istri? Thank you. Thank you. deadlock ya, kalau menurut saya kalau sudah deadlock memang perlu orang ketiga ya lebih baik, tapi orang ketiganya ini ada kriterianya yang memang kerohaniannya oke, nggak ember, apalagi kolam renang ya. Jadi cerita-cerita ke orang ya, tapi bisa jadi support system, bisa mengerti. Tahu nggak artinya support system? Ketika misalnya saya ada pertemanan, tiba-tiba nih teman saya deket, dia cerita, aku sebel banget sama si itu, ini gini. Saya harus ngerti, saya jadi support system. Dia lagi kesel ya, pasti dia ceritain yang nggak baik, tapi saya nggak akan sampaikan itu kepada orangnya. Berarti saya jadi support system, karena dia butuh untuk mengeluarkan emosi negatif. Ngerti nggak? Ya, artinya supaya menjaga persekutuan kita dengan baik, dia cuma sedang mengeluarkan emosi negatifnya. Jadi ketika dia sedang curhat sama saya, jangan apa yang semua dicurhatin diceritain lagi sama orangnya. Wah, itu dipakai sama iblis kita. Akhirnya pecah belah. Enggak. Dia ngomong gini, oh dia lagi kesel, dia lagi sebel, udahlah nggak apa-apa. Oke, kamu
pasti kamu lelah, kamu yuk masuk hadirat Tuhan, kita berdoa supaya kamu bisa kuat lagi. Paling gitu, tapi nggak usah ceritain apa yang dia bilang itu sama orang itu. Nah, orang ketiga itu harus orang yang bisa menjadi support system. Mengerti bahwa ketika kita mungkin menceritakan 1-2 nama, bukan berarti kita benci orang itu. Tetapi kita hanya mungkin sedang mengeluarkan emosi negatif kita untuk apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi kalau mau pihak yang ketiga, harus memiliki kriteria tertentu yang mungkin suami istri menganggap orang ini lebih netral. Bukan memihak kepada suami, bukan memihak kepada istri, tapi bisa menjadi support system buat mereka. Tapi kalau masih bisa berbicara, lebih baik selesaikan sendiri. Mungkin Pak Jaliaman udah sampaikan 3 masalah dalam pernikahan. Sebaiknya 3 ini disampaikan ya sebagai talk show. Itu masalah yang pertama itu adalah masalah komunikasi. Kejatuhan manusia itu kan karena lihat komunikasinya dikacaukan. Ya, betapa pentingnya komunikasi itu. Kalau saya ingat lagi Menara Babel. Menara Babel itu gagal. Tuhan tahu. Karena apa? Komunikasinya dikacaukan. Runtuh Menara Babel. Kalau mau komunikasi kacau di rumah tangga kita akan runtuh. Ingat aja itu. Jadi kita perlu belajar berkomunikasi terus-menerus. Suami, istri, orang tua, anak, kenali masing-masing. Ada bahasa kasihnya, ada gayanya tersendiri ya, seperti itu. Jadi kalau masih bisa, lebih baik berdua tanpa pihak ketiga. Tapi kalau sudah nggak bisa lagi, di sini mau ngajak ngomong, yang di sana diem terus, gimana bisa ngomong? Ya, gimana kabarnya? Udah makan apa belum? Gimana kita mau ngomong kalau kayak begitu? Betul nggak? Komunikasi kan perlu komunikasi 2 arah. Ya, perlu. Itu namanya komunikasi dialogis. Saya dapat insight ya ketika pas menyampaikan firman Tuhan yang tentang komunikasi yang dari itu saya mempersiapkan diri. Saya pun bisa membangun relasi akrab dengan siapapun kalau ada komunikasi 2 arah. Kalau yang jawab cuma begitu, bisa nggak ngerti isi hatinya? Nggak bisa. Harus ada 2 arah. Begitu juga kita sama Tuhan. Kalau saya mau intim dengan Tuhan harus 2 arah. Pertama saya doa. Itu 1 arah, baru dari kita ke atas. Kapan Tuhan berbicara sama kita dan kita dengar? Itu perlu. Jadi doa, pujian, penyembahan, yes, good, bagus. Tapi kita perlu waktu duduk untuk dengar suara Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan sama Maria? Maria duduk mendengar Tuhan. Dia mengambil yang terbaik di dalam hidupnya. Kebanyakan kita terlalu banyak minta sama Tuhan, tapi kita nggak denger. Tuhan bilang, gue mau kasih tahu lu, tapi lu ngomong terus. Gimana gue bisa lu bisa dengar suara gue? Kata Tuhan, kalau bahasa Jakartanya, bener nggak? Ya, kita dari mana? Baca Alkitab. Ya, kita diam merenungkan hidup kita dengar suara Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Itu kita belajar dengar suara Tuhan. Kita mulai menganalisa setiap apa yang kita hadapi, kita cari insight-nya apa Tuhan, maksud Tuhan untuk setiap kejadian ini. Kita dengar suara Tuhan. Jadi perlu juga sama Tuhan 2 arah. Sama seorang 2 arah terjadi komunikasi. Dan komunikasi itu penting. Oke, mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Linda. Iya, sama-sama. Oke, karena waktunya juga sudah lewat sebenarnya nih ya, memang makin lama makin seru ya. Tapi sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Jalanan, buat Bu Linda. Terima kasih sekali lagi. Mungkin kita akan tutup acara waktu itu pada malam hari ini. Ya. Saya kembalikan ke Kak Dems ya. Oh ya, sebelum ini satu lagi sebelum kami tutup, kami atas anugerah Tuhan telah menulis 13 buku, tetapi ada buku yang sudah habis, belum dicetak ulang. Jadi ada beberapa buku yang kami bawa. Yang pertama, How to Maintain Love in Your Marriage. Ya, judulnya bahasa Inggris, isinya dalamnya bahasa Melayu. Haleluya. Jadi cinta itu perlu dirawat. Bagaimana merawat cinta? Pastikan Anda jangan pulang sebelum miliki buku ini. Ya. Kemudian ini pasangan hidup,
ya. Saudara sudah menikah semua, tapi mungkin bagi adik-adik saudara, adik teman kita bisa dijadikan hadiah yang bagus bagaimana untuk menentukan pasangan hidup yang benar. Nah, ini penting ini. 7 kesalahan dalam mendidik anak. Saya percaya kita semua punya, Anda di sini punya anak-anak yang masih bertumbuh. Perlu jangan sampai sering kita merasa wah ini kan sudah biasa, tapi ternyata itu satu kesalahan yang perlu kita bahas, tapi sudah menjadi kebiasaan. Nah, karena itu ini sangat penting di dalam parenting untuk bagaimana mendidik anak dengan baik. Nah, kalau hari ini beli langsung dapat tanda tangan dari penulis. Ada satu khusus dan harganya hanya murah sekali. Udah berapa tahun kagak pernah naik. Hanya karena apa? Karena tujuan kita bukan profit oriented. Hanya 50.000 satu buku. Oke? Mungkin saya berdoa dulu ya sebelum saya serahkan. Izinkan saya mau berdoa. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari buka hatimu, buka rohmu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan malam hari ini. Kami juga terbatas ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya dan kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami bicarakan, kiranya Roh Kudus memberikan insight-insight yang baru di dalam hati kami, sehingga kami boleh memperbaiki komunikasi kami dengan pasangan kami semakin baik, bahkan juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kami boleh membangun komunikasi yang semakin baik, dan kami mau belajar terus ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami belajar malam ini, ada sesuatu yang kami dapatkan yang lebih baik lagi. Dan kami mau berkomitmen untuk terus belajar bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi seorang ibu yang baik, menjadi orang tua yang baik. Ketika kami belajar, kami percaya hidup kami akan terus dirubah oleh Tuhan semakin baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ikut pelajaran malam hari ini. Biarlah kiranya kami juga dimateraikan oleh Roh Kudus, rema-rema yang telah kami dengar, sehingga hubungan kami semakin indah di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sekali lagi Tuhan, terima kasih, syukur bagimu ya Bapa. Kalau malam hari ini ibadah WTT telah selesai Tuhan, kami percaya Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir ini Engkau selalu hadir buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat buat Pak Jaliaman dan Ibu Linda buat malam hari ini. Biar sungguh-sungguh Tuhan, kasih-Mu nyata terus dalam hidup mereka, sehingga apapun yang mereka perkatakan Tuhan, kebenaran firman-Mu ya Bapa, semakin banyak lagi Engkau curahkan hikmat buat mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak, sungguh banyak keluarga-keluarga yang dimenangkan, keluarga-keluarga yang mungkin sekarang lagi terpuruk Tuhan, akan dibangkitkan kembali menjadi keluarga-keluarga yang luar biasa, yang punya satu tujuan, yaitu menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Kerajaan surga ada di tengah-tengah keluarga. Terima kasih, berkati keluarga mereka Tuhan, buat hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Sungguh kami percaya hikmat Allah terus berlimpah dalam hidup mereka, dan kasih-Mu lebih sempurna lagi. Kau ikat terus mereka dengan satu tali kasih-Mu ya Bapak, biar sungguh keluarga ini benar-benar dipakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, buat setiap daripada kami, mungkin kami yang hadir lewat pasangan hidup kami, biar kami sungguh-sungguh diberkati malam hari ini, karena Engkau berbicara banyak buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri, kita akan terima berkat yang terbaik. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan iman Tuhan Allah Roh Kudus selalu menyertai hidup kita mulai hari ini sampai dan kekal selama-lamanya. Bila kita terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu di waktu talk selanjutnya.